Sobat Mandaya, perkenalkan saya Memes Prameswari dan kali ini saya menjadi host di Life Health Podcast Mandaya bersama dokter yang sangat ahli di bidang bedah jantung minimal invasif atau minim sayatan, yaitu Dr. Wirya Ayugraha, SP Bedah Toraks dan Kardiovaskular, subspesialis jantung dewasa konsultan. Panjang ya ternyata. Wah, luar biasa. Ini sudah pasti ahli di bidangnya ya. Dokter, apa kabar Dr. Wirya? Baik. Nah, kalau ini kita membahas tentang operasi katup jantung. Ya. Dokter, mungkin bisa lebih dijelaskan itu seperti apa? Jadi berbeda keluhan antara pasien yang bypass sama kerusakan katup. Kalau katup jantung, sesak nafas. Saat dia berjalan, saat dia beraktivitas, saat dia banyak gerak, seseknya makin problem. Ya, yang kedua, keluhan yang paling sering adalah berdebar-debar. Yang terakhir, kalau sudah parah, dia tidur nggak bisa telentang. Dia harus setengah duduk. Tapi sebenarnya yang terjadi di dalam iya, itu gimana Oke. gitu dok? Ya? Jadi di jantung itu ada banyak katup. Ada 4 katup jantung di dalam jantung. Paling sering kerusakan katup mitral. Paling sering kedua adalah katup aorta. Ada 2 kondisi katup rusak. Yang pertama tersumbat, yang kedua bocor. Kalau dia bocor, bayangin katup jantung itu kayak daun pintu. Dia kalau ketika jantung mompa kan dia harus nutup kan? Iya. Salah satu daun pintunya longgar, nggak bisa nutup. Jadi ketika jantung mompa, dia darahnya melewati si daun pintu, nggak kenceng tadi. Kalau jantung yang tersumbat, daun pintu, tapi kusennya menutup. Daun pintunya nggak bisa kebuka sama sekali. Kalau dia tersumbat, pilihan pertamanya adalah kita ganti katupnya dengan katup buatan. Tapi kalau dia cuma bocor, jangan diganti. Karena kan ini barang dari Tuhan kan. Ini kan natural. Yang terbaik ya yang dari Tuhan. Pasti gitu ya. Kita bisa jahitkan kembali supaya kita ke jantung pompa dia ketemu. Dan kita bisa lakukan dengan minimal invasif. Kita bisa lakukan dengan luka kecil tanpa harus potong tulang tengah. Dan bukan cuma 1 katup, kadang-kadang 2 katup kita bisa lakukan dengan minimal invasif. So, Sobat Mandaya, perkenalkan saya Memes Prameswari dan kali ini saya menjadi host di Life Health Podcast Mandaya bersama dokter yang sangat ahli di bidang bedah jantung minimal invasif atau minim sayatan, yaitu Dr. Wirya Ayugraha, SP Bedah Toraks dan Kardiovaskular, subspesialis jantung dewasa konsultan. Panjang ya ternyata. Wah, luar biasa. Ini sudah pasti ahli di bidangnya ya. Dokter, apa kabar Dr. Wirya? Kayaknya susah banget ya nyebut gelarnya ya. Mohon maaf, ini aja saya baru tahu spesialis BTKV itu apa. Ini baru hari ini di Mandaya. Iya. Dokter, apa kabar? Sehat? Baik, sehat. Dokter, makasih Aman. banyak atas waktunya ya. Udah nyempetin buat ngobrol-ngobrol sama kami di Life Health Podcast. Nah, kalau ini kita membahas tentang operasi katup jantung. Ya. Dokter, mungkin bisa lebih dijelaskan itu seperti apa? Jadi berbeda keluhan antara pasien yang bypass sama kerusakan katup. Kalau katup jantung, keluhannya berbeda, sesak nafas. Kayak orang sakit asma gitu dok? Yes, tapi dia punya keunikan. Saat dia berjalan, saat dia beraktivitas, saat dia banyak gerak, seseknya makin problem. Jadi kata kuncinya yang pertama adalah cepat capek atau sesak nafas dan memberat saat aktivitas. Ya, yang kedua, keluhan yang paling sering adalah berdebar-debar. Ini lagi duduk tiba-tiba berdebar-debar. Mungkin ada kerusakan katup. Yang terakhir, kalau sudah parah, dia tidur nggak bisa telentang. Dia harus setengah duduk. Karena kalau dia terlentang, kalau dia tidur rata, dia akan nafasnya pendek. Jadi dia harus setengah duduk supaya nafasnya lebih enak. Atau ujung-ujung kakinya bengkak. Jadi 2 gejala yang sangat berbeda antara koroner sama katup jantung. Baik. Nah, itu kan tadi apa yang dirasakan pasien ya, kalau misalnya katup jantungnya rusak. Tapi sebenarnya yang terjadi di dalam itu gimana gitu dok? Oke. Jadi di jantung itu ada banyak katup. Ada 4 katup jantung di dalam jantung. Paling sering
kerusakan katup jantung di sisi kiri antara serambi dengan bilik. Katup ini namanya katup mitral. Paling sering kedua adalah kerusakan katup jantung antara pembuluh darah besar ini dan si pompa ini ada katup, namanya katup aorta. Rata-rata main problem utama itu adalah di sisi kiri. Sisi kanan atau katup yang di jantung kanan itu akan kena problem kalau kondisi sudah parah. Jadi kalau ini dibiarin, sisi kiri dibiarin, nanti lama-lama katup jantung kanannya juga akan rusak. Iya, karena kan mengalirnya. Betul, iya, karena ketika alirannya. jantung kanan dimompa, tapi di sini problem, jantung kanannya lama-lama capek, katupnya yang rusak. Nah, kalau katupnya rusak, Dok, berarti apa yang harus dilakukan? Jadi gini, ada dua kondisi katup rusak. Yang pertama tersumbat, yang kedua bocor. Ya. Serem-serem ya. Oke, lanjut, Dok. kita jelasin ya. Kalau dia bocor, bayangin katup jantung itu kayak daun pintu. Dia kalau ketika jantung mompa kan dia harus nutup kan? Iya. Salah satu daun pintunya longgar, nggak bisa nutup. Jadi ketika jantung mompa, dia darahnya melewati yang leakage tadi, melewati si daun pintu yang nggak kenceng tadi. Kalau jantung yang tersumbat, daun pintu, tapi kusennya menutup, daun pintunya nggak bisa kebuka sama sekali. Makanya menyumbat. Makanya Karena dia menyumbat. nggak bisa lewat Betul. gitu ya, Dok? Kalau yang tadi Oke. bocor, daun pintunya Oh, ini longgar, kebalikannya. ngengsol. Nah, kalau untuk operasi ganti katup ini, dokter, seberapa besar tingkat keberhasilannya? Oke. Karena katanya dulu tuh di sini juga ada operasi ganti katup yang dengan metode biasa. Iya. Jadi gini, kalau dia tersumbat, pilihan pertamanya adalah kita ganti katupnya dengan katup buatan. Tapi kalau dia cuman bocor, jangan diganti. Sayang, kita bisa perbaiki. Contoh, ini yang longgar, kita bisa tarik turun. Kita bisa jahitkan kembali supaya kita ke jantung pompa dia ketemu. Jadi kalau kata kuncinya, kalau dia tersumbat atau stenosis, kata bahasanya, lebih baik kita ganti. Karena susah memperbaikinya. Tapi kalau dia bocor, lebih baik diperbaiki, jangan diganti. Karena kan ini barang dari Tuhan kan, ini kan natural. Yang terbaik ya yang dari Tuhan. Pasti gitu ya. Dan kita bisa lakukan dengan minimal invasif. Kita bisa lakukan dengan luka kecil tanpa harus potong tulang tengah. Dan bukan cuma satu katup. Kadang-kadang 2 katup kita bisa lakukan dengan minimal invasif. Wah, luar biasa. Terdengar sangat terkini dan modern ya, Dok ya. Nah, kalau ngomongin tentang metode dan teknologi medis itu kan pasti akan terus berkembang, menyesuaikan zaman. Kalau sekarang udah ada yang namanya MICS, minimal invasive. Kira-kira nanti di masa depan gitu, Dok, bakalan berkembang seperti apa? Apakah yang sekarang lagi terkenal tuh pakai AI, robotnya pakai AI seperti itu? Atau gimana kalau menurut dokter? Tidak semua operasi jantung bisa dengan robot, tapi ada banyak operasi jantung dengan robot. Contoh, bypass jantung, luka saya tadi berapa? 6-7 cm. Kalau kita lakukan dengan robot, itu luka bisa 4 cm. Karena kalau dengan robot kan mata kita diganti sama kamera, tangan kita diganti sama tangan-tangan robot. Jadi mereka nggak perlu luka yang besar-besar. Tangan robot itu cuma 1 cm 1 cm. Jadi kita bisa buat dengan luka yang lebih kecil lagi. Dan pembuluh darah di dinding dada ini ada kiri dan ada kanan sebenarnya. Cuman kalau kita dengan luka kecil, menggapai sisi kanan itu susah sekali. Terlalu jauh. Kalau dengan robot kan kamera bisa masuk jauh. Kita bisa ambil kiri, kita bisa ambil kanan, kita bisa sambungin ke jantung. Dan itu tahan lama bypassnya. 30 tahun mungkin nggak tersumbat. Wow, luar biasa ya perkembangan teknologi itu memang. Jadi menurut saya in the future kita akan lakukan robotic cardiac surgery di sini karena Di Mandaya di ini? Mandaya karena Mandaya punya Da Vinci. Apa Karena itu, Dok? Da Vinci itu adalah sistem robot yang paling bagus sekarang sedunia. Jadi mereka punya robot Da Vinci dan ini akan menggantikan lengan tangan kita.
Tetap yang mengoperasi kita ada namanya kayak konsol itu untuk mengendalikan tangan robot. Bukan berarti robotnya jalan sendiri, tetap kita. Dan kita akan lakukan segera di Mandaya menggunakan robot Da Vinci. Dan ini bisa buat lukanya jauh lebih kecil, penyembuhannya jauh lebih cepat. Ini menurut saya ini future, sangat-sangat future. Wow, seru sekali. Tidak sabar untuk melihat, bukan jadi yang memakai, bukan kalau bisa, amit-amit ya. Tapi kan seenggaknya kalau ini semua udah terancang dengan baik, it will save a lots of lives. Yes, itu tujuan kita. Jadi ketika mereka tahu teknik ini, teknik minimal invasif, mereka jadi oh ya udah gue dioperasi aja. Supaya anak gua nggak kehilangan gua, supaya istri gua nggak kehilangan gua, dan gua masih bisa ketemu cucu dan lain-lain. Berbicara tentang saving lives, Dok, kalau boleh bahas sedikit, ini something personal. Jadi ayah saya itu meninggal di usia 53 tahun. Sangat muda ya? Sangat muda, tahun 2008, waktu itu saya masih 11 tahun. Jadi salah satu alasan kenapa ayah saya waktu itu nggak mau lanjut operasi itu karena takut. Yes. Di tahun 2008 beda banget dong sama tahun 2026. Pastinya ya dok, satu takut. Dua, ada ketakutan bahwa kalau misalnya nyeri nggak langsung dibawa ke rumah sakit untuk dicari tahu kenapa gitu dan apa solusinya gitu dok. Sampai sekarang masih banyak sekali orang-orang yang seperti itu atau calon pasien yang mau nyari tahu kenapa aja udah takut padahal sudah ngerasain ada gangguan gitu di daerah dada atau jantungnya. Nah mungkin ada pesan dari Dokter Wirya untuk calon-calon pasien tersebut gitu agar nggak ngalamin hal yang serupa seperti ya ayah saya karena takut jadi nggak berani serangan jantung lagi sampai akhirnya nggak ada. Iya, gitu. Kalau serangan jantung sering-sering fungsi jantung turun pasti. Betul, itu Jadi dia. yang paling penting adalah deteksi dini, screening awal. Ya, dan Mandaya cukup punya tim untuk melakukan deteksi. Banyak cara kok. Kalau takut dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang aneh-aneh bisa paling simple treadmill. Treadmill itu kan cuma jalan di atas treadmill dan itu tidak menyakitkan. Dari situ kita bisa dapat 70%, 80%, oh mungkin saya ada problem. Gitu. Nah, setelah treadmill bisa dengan namanya CT kardiak. Kalau treadmill itu menilai ada sumbatan atau tidak, tapi kalau CT kardiak bisa lebih detail. Sumbatannya di mana, seberapa parah, seberapa ketat, lokasi di mana saja gitu. Dan kalau dari CT kardiak ketahuan ada sesuatu, ya tadi jangan takut, kita bisa pasang cincin kalau nggak terlalu jelek. Atau kalau jelek banget ya kita lakukan bypass, tapi lakukan bypass dengan minimal invasif. Jadi yang paling penting adalah menemukan diri kita ada problem atau enggak. Dan pemeriksaannya itu nggak susah, treadmill atau CT kardiak. Dan di Mandaya sudah bisa dilakukan. Dan itu hal yang sangat, prosedur yang sangat standar di sini. Sangat standar dan pastinya krusial, penting. Mungkin kita ngerasa itu nggak butuh, tapi ternyata harus dilakukan ya dok. Mau itu nanti hasilnya memang ada gangguan di jantungnya ataupun memang nggak kenapa-napa, at least kita jadi tahu gitu. Kita ada usaha, kita ada ikhtiar buat screening di awal begitu ya dokter. Wow, luar biasa podcast kita kali ini. Terima kasih banyak Dokter Wirya untuk podcast yang sangat insightful, yang buat saya sih sangat bermanfaat dan semoga juga bermanfaat untuk Sobat Mandaya yang menyaksikan barusan. Sekali lagi, once again, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Dr. Wirya Ayugraha, spesialis bedah toraks kardiovaskular, subspesialis jantung dewasa konsultan. Saya Memes Prameswari, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.